Welcome to my channel. Selamat kepada tim nasional putri Indonesia yang baru saja menorehkan tinta emas dengan merebut trofi Piala AFF untuk pertama kalinya setelah di partai puncak menggilas Kamboja dengan skor 3-1. Nah teman-teman, ini menarik untuk kita bahas sedikit bagaimana perjalanan dari tim nasional putri Indonesia yang agak sedikit dianaktirikan, tapi ya Pak Erick Thohir dalam beberapa kesempatan mencoba untuk memberikan perhatian. Ya, jadi jangan terlalu banyak menuntut, boleh menuntut tapi lihat-lihat juga ya tugas Pak Erick Thohir banyak. Ada yang minta tim nasional putranya dibenerin, ada yang minta juara ini, ada yang minta liganya dibenerin, ada yang minta pemain mudanya dibenerin, dan putrinya juga benerin dalam waktu yang kurang dari 2 tahun. Nah tapi again, gue nggak mau terlalu banyak berdebat soal di sana. Yang pasti ini juga mungkin menjadi request dari beberapa dari kalian yang mungkin mention gue, mendm gue untuk mengulas sepak bola putri. Nah jujur gue nggak terlalu mengikuti sepak bola putri, tapi gue sangat menghargai dan juga senang dengan hasil ini. Pasti senang. Kita tahu bagaimana tim nasional putri kita ini dibangun benar-benar agak sedikit roro jonggrang lah. Artinya kita nggak punya liga, tapi kemudian kita diberikan kesempatan untuk menghadapi tim nasional putri Belanda, kemudian juga dengan mendatangkan pelatih asal Jepang yang tentunya ini juga membantu Claudia Schönemann dan kawan-kawan akhirnya bisa perform ya, walaupun tentunya ini baru langkah awal dari tujuan yang nanti yang lebih besar. Nah sedikit sebelum gua tarik ini ke tim nasional AFF putra yang akan berlaga, dan saat ini gua rekam ini kemungkinan besar ini gua rekam jam 10 malam. Jadi tim nasional AFF kita yang putra ini lagi ada di udara, baru aja transit di Changi mungkin sekitar pukul 7 malam tadi, dan langsung terbang ke Myanmar tentunya untuk melangsungkan pertandingan perdana AFF di tanggal 9 nanti. Nah, kalau kita lihat bagaimana perjuangan dan juga keberhasilan tim nasional putri ini luar biasa ya. Yang tadi gua sudah paparkan di awal, tim ini memang dibangun benar-benar agak bukan terburu-buru ya, tapi sistem kebut semalam gitu ya. Dan tapi ternyata kita lihat hasilnya lumayan ya, dan kita tahu kalau kita runut dari perjalanan di babak grup, Indonesia mengawali pertandingan dengan tidak mudah, bermain 0-0 dengan Kamboja. Jadi 2 kali nih kita ketemu dengan Kamboja. Jadi bukan tidak mungkin nanti di sepak bola putra AFF juga mirip ya, mungkin kita ketemu Vietnam, nanti ketemu lagi di final dan mudah-mudahan juara. Nah nanti ada ke situ nih arahnya. Nah kemudian 0-0 dan kita kemudian mengalahkan tetangga kita yaitu Malaysia melalui gol Claudia Schönemann. Ya, ini Schönemann ini keluarga sepak bola ya. Ada Timo Schönemann juga dan juga Brandon Schönemann anaknya. Kemudian di babak semifinal kita mengalahkan Singapura dengan skor 3-0. Lagi-lagi di sini Schönemann juga menyumbang 1 gol di luar dari Oktaviani dan juga Dwi. Jadi kita menang 3-0 sebelum akhirnya di final. Tadi gue nonton dan sebenarnya kalau dari kemampuan individu kelihatan kita ada sedikit levelnya di atas dari Kamboja ya. Bahkan kalau kita lihat tadi ada satu sundulan juga yang mengenai mistar gawang di menit mungkin sekitar 70-an kalau gua nggak salah. Dan relatif kita cukup solid lah dalam mempertahankan keunggulan. Memang betul setelah kita unggul 1-0 sempat kecolongan melalui gol dari Saudi di menit ke-32. Jadi kita unggul duluan di menit 24 melalui Oktaviani dan disamakan. Kemudian ada gol yang sangat penting ya dari ini pemain keturunan yaitu Sydney Hooper, masih 17 tahun ya. Bapaknya orang Kanada, ibunya orang Indonesia, dan sebelum akhirnya ditutup oleh Oktaviani menit ke-57. Tadi yang gue bilang di luar gol 3-1 skornya sebenarnya banyak peluang yang diciptakan atau didapatkan oleh Claudia Schönemann dan kawan-kawan, tapi memang pada akhirnya ya 3-1 sudah di-seal, sudah dikunci, dan akhirnya kita kembali menorehkan sejarah. Nah tentunya ini menjadi satu tonggak yang sangat menarik ya kalau kita lihat perjalanan sepak bola kita ya, dari mulai Pak Erick Thohir menduduki puncak ketua umum PSSI. Ini banyak hal-hal positif ya, sepertinya bahasa gue tuh alam berkehendak.
untuk mendukung kita sukses di banyak area di sepak bola. Walaupun tentunya ini diiringi juga dengan usaha dari stakeholder semua instansi sepak bola Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, gue melihat keberhasilan dari Garuda Pertiwi ini atau tim nasional putri Indonesia di AFF ini bukan tidak mungkin bisa menjadi suntikan motivasi bagi Muhammad Ferreri dan kawan-kawan yang saat ini gue berbicara sedang berada di atas langit di Indochina ya menuju Kamboja. Kita lihat bagaimana timnas putri yang agak sedikit dianaktirikan sebelum Pak Erick Thohir, tapi kemudian mulai diberikan privilege, diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Di luar juga tentunya beberapa pemain yang dinaturalisasi seperti Lopati yang tadi masuk dari babak kedua akhir dan ternyata bisa memberikan sesuatu. Nah mungkin ini bisa menjadi suntikan motivasi juga, bisa menjadi barometer juga bagi tim nasional Indonesia yang nanti akan segera mengarungi AFF 2024. Kalau kita lihat tim nasional kita saat ini putra baik di kelas usia U22 plus karena nanti ada Asnawi juga yang usia sudah 24 tahun, baik di U23 saat kita berlaga di Piala Asia kemarin, baik juga yang U20 saat kita berlaga di banyak aja di pra Piala Asia, dan tentunya tim nasional senior sudah selayaknya tentunya kita datang ke turnamen ini dengan lebih jelas. Jujur dalam beberapa kesempatan gue melihat tim nasional putra kita bicara sekarang soal di AFF nih ya, ini datang ke turnamen ini dengan gamang, dengan agak sedikit labil. That's why target dari Pak Erick Thohir itu juga bergeser-geser. Ya awalnya menargetkan ke juara, tapi kemudian setelah melihat atau mencoba melobi Ivar Jenner dan juga Justin Hapner dan gagal, akhirnya diturunkan menjadi ke final. Nah, kemudian juga mencoba untuk mendatangkan Rafael Strijk dan Marcelino Ferdinand yang menurut gua itu nggak terlalu perlu. Ya udah kita datangkan saja U22 plus, katakanlah mungkin Asnawi, atau bahkan kalau menurut gua bisa memberikan kesempatan juga kepada Sadir Ramdhani dan yang lain-lain untuk kemudian mereka mendapatkan panggung dan fight. Jadi jelas gitu. Jadi nggak perlu kita terlalu ngotot untuk memuncaki ajang ini, tapi dengan pemain yang ada ya kita komit juga. Nah apalagi tadi dengan keberhasilan tim putri memuncaki AFF Women's 2024, ini harusnya sebagai tim nasional putra harusnya mereka punya rasa marah ya. Kenapa mereka bisa? Kenapa kita nggak bisa? Kita harus bisa juga. Nah semangat itulah yang mudah-mudahan ditularkan kepada Pratama Arhan dan kawan-kawan saat nanti akan menghadapi Kamboja, kemudian akan menghadapi Laos di Manahan Solo, kemudian menghadapi Vietnam di Putong, dan juga terakhir menghadapi Filipina di Manahan Solo. Nah jadi gue lihat ini satu situasi yang bagus ya di tengah kegamangan dari menurut gue ya, di tengah kegamangan dari PSSI mengirimkan timnasnya dengan target yang berubah-ubah. Kadang awalnya bilangnya U22 tapi kemudian juga ditambah dengan Asnawi dan lain-lain, which is kalau itu gue setuju ya ditetapkan saja. Ini mau seperti apa tim ini, targetnya apa, pemainnya seperti apa. Jadi jangan tim ini datang ke medan perang dengan banyak keraguan. Nah itu yang tadi gue bilang, mudah-mudahan dengan tinta emas yang ditorehkan oleh Claudia Schönemann dan kawan-kawan membuat Kakang Rudianto dan kawan-kawan itu lebih firm, lebih semangat, dan kita bisa bawa pulang trofi AFF. Betul ini bukan segala-galanya, dan gue berkali-kali mengatakan lebih penting kita untuk memfokuskan ke round 3 nanti menghadapi Australia tanggal 20 Maret dan juga Bahrain 25 Maret. Tapi ini juga kita harus hargai turnamen ini. Ya kita harus fight, dan jangan sampai juga ini menjadi setback buat kita. Akhirnya kita tertatih-tatih, gagal secara memalukan, akhirnya membuat mentalnya drop. Ya karena banyak atau ada besar kemungkinan dari para pemain di AFF kali ini yang kemungkinan besar akan diambil mungkin 2 atau 3 pemain untuk mengisi ya kekosongan yang mungkin terjadi saat kita nanti mengarungi 4 sisa laga final di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Ya seperti yang gue bilang tadi, kita akan menghadapi Australia, Bahrain, China, dan ditutup oleh Jepang tanggal 10 Juni 2025 mendatang. Nah sekali lagi selamat buat Claudio Schönemann dan kawan-kawan, kepada Oktaviani dan kawan-kawan, kepada Imut dan kawan-kawan, Siva Imut dan kawan-kawan ya, dan itu merupakan satu analisa gue sedikit aja soal tim nasional putri. Gue hanya mengambil inspirasi dari mereka yang mudah-mudahan membuat atau memantik semangat dari dari tim nasional putra kita yang akan menghadapi AFF 2024 tahun ini. Oke teman-teman semua, terima kasih, selamat istirahat, dan juga terima kasih atas atensi kalian selama ini yang membuat channel ini terus berkembang. Bye bye.